Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pertama-tama pada malam hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Mengatur, yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia serta rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa mendapatkan rahmat-Nya dengan diberikan salah satunya adalah kesehatan kita pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan kita. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, untuk mengisi santapan rohani pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan lanjutan dari tema besar kita, memahami perjalanan hidup dan mati. Yang kali ini saya akan sampaikan langkah yang ke-13 untuk mencapai husnul khotimah. Langkah yang ke-13 itu adalah bertaubat dari segala dosa. Bertaubat artinya kembali ke jalan yang benar setelah menyimpang dari jalan yang benar itu. Orang yang bertobat adalah orang yang sudah pernah menyimpang dari jalan Allah, lalu kembali ke jalan yang benar. Bertobat artinya memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan karena menyimpang dari jalan yang benar, dan kembali kepada Allah dengan menaati dan mematuhi kembali ajaran-ajaran Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Para pendengar, orang yang bertaubat, kata Al-Quran, adalah orang yang beruntung. Keuntungannya adalah dia keluar dari jalan yang sesat menuju ke jalan yang benar. Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran, surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam jannah sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah sebelum datangnya ajal. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, menuturkan bahwa Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah
sebelum engkau mati. Segeralah melakukan amal soleh sebelum engkau sibuk. Dan sambunglah hubungan yang baik antara kalian dengan saudara kalian dengan memperbanyak sedekah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan jalinlah hubunganmu dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak berzikir kepadanya. Dengan begitu, kalian akan dilimpahkan rezeki, akan dilimpahkan pertolongan, dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah. Ini berarti bahwa pesan Rasulullah dalam hadis ini adalah yang pertama, bertaubatlah kepada Allah. Lalu setelah itu segeralah lakukan perbuatan baik untuk mengoreksi perbuatan-perbuatan salah yang menyimpang dari ajaran agama tadi. Kemudian jalinlah hubungan dengan sesama manusia dan jalin pula hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya menjalin hubungan dengan sama manusia? Dengan memperbanyak berzikir dengan memperbanyak sedekah kepada mereka. Dan jaga pula lah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak berzikir kepadanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tidak pernah punya dosa. Tetapi beliau bertaubat 100 kali dalam sehari. Ini menggambarkan bahwa manusia harus selalu bertaubat kepada Allah agar dosanya sebelum meninggal dunia diampuni oleh Allah. Hadis berikut menerangkan perlunya segera bertaubat sesegera mungkin. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari." Ini hadis riwayat Muslim. Kita harus selalu bertaubat dalam pengertian mengakui dosa yang telah kita lakukan dan segera bertaubat kepada Allah dengan cara memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Hal itu diterangkan di dalam hadis berikut dari Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian, "Ya Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita begini begitu tentang engkau. Apabila engkau bersih, tidak berbuat dosa, Allah akan tetap membersihkan kamu. Dan jika engkau mengetahui bahwa engkau mempunyai dosa, maka mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah. Karena sesungguhnya apabila seorang hamba mengakui dosanya, kemudian ia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Karena boleh jadi perjalanan kita ada dosa-dosa, bahkan mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Taubat adalah permintaan Allah untuk kita lakukan, dan kalau kita melakukannya, maka kita sudah memenuhi perintah Allah. Sebenarnya bertaubat itu tidak hanya karena perbuatan dosa, tetapi karena perintah Allah untuk bertaubat, maka bertaubatlah. Maka dengan begitu, maka engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau engkau masih memiliki dosa dan engkau bertaubat kepada Allah, maka dua yang kamu akan dapat. Pahala untuk memohon ampun kepada Allah, dan yang kedua, dihapuskannya dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, kita berdoa kepada Allah, semoga kita mampu melaksanakan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah yang Maha memberi petunjuk selalu menunjuki kita jalan yang benar untuk menggapai husnul khotimah. Amin. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga kita mampu mengamalkan pesan-pesan ini sehingga nanti insya Allah kita akan mencapai husnul khotimah. Demikian para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.